Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pagi yang segar ini, udara yang segar ini, kita tentu akan disegarkan oleh firman Tuhan yang saya akan bacakan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Bunyinya demikian: Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, tentu di dalam perjalanan kehidupan ini kita semuanya ingin suatu perubahan, dan semuanya menuju bagaimana hidup bahagia, hidup penuh dengan sukacita. Dan itu tidak bisa dan tidak mampu kita peroleh dari kekuatan kita sendiri. Lihatlah, tak disangka, tak dinyana, ada seorang perempuan yang berdosa. Boleh dikatakan dia hidup dalam dunia hitam. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia begitu luar biasa menikmati perubahan itu, yaitu di dalam dialognya, sehingga akhirnya dia mengetahui bahwa yang di depannya yang sedang bicara adalah Yesus Sang Juru Selamat. Karena itu setiap perjumpaan seseorang dengan Tuhan dampaknya luar biasa. Dia jadi penuh sukacita, riang gembira, seperti seorang perempuan Samaria. Riang gembira, dia bersukacita karena dia sudah menemukan sumber kebahagiaan itu, sumber keselamatan itu, sehingga dia hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan itulah juga yang diharapkan oleh firman ini yang kita dengar, agar setiap orang yang berjumpa dengan Dia di dalam mendengar firman Tuhan, di dalam berdoa, dan juga dalam kita beribadah, biarlah semuanya kita fokuskan hanya itu bisa berkenan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu setiap orang yang hidup dalam roh dan kebenaran, dia bisa menikmati pembaharuan dari Tuhan. Dia bisa tampil hidup dalam sukacita dan penuh damai sejahtera. Dan itu akan mendorong, mengakui, bersaksi bahwa hanya Dialah Yesus Kristus yang maha kuasa, yang berkuasa. Dia hadir tidak lagi ditentukan oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir di mana-mana saja, karena Dia adalah sungguh-sungguh yang maha kuasa. Dan itulah yang menghidupkan kehidupan kita, menghidupkan masa depan kita, menghidupkan apa yang kita rencanakan, menghidupkan apa yang mendorong hati kita. Karena itu datanglah kepadanya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bukan berarti lain hidup ketika beribadah, lain hidup ketika kita di dalam keseharian. Itu sejalan. Bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, kita rindu, kita dekat, kita berkomunikasi, berbicara dengan dengaran. Demikian juga dengan keseharian kita, dimanapun kita berada. Yakinkanlah diri kita masing-masing bahwa kita ada hidup di dalam roh dan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi sehingga setiap orang yang merasakan bahwa firman Tuhan senantiasa bertakhta dalam hidupnya, dalam dirinya, dia terdorong merasakan bagaimana pekerjaan Allah di dalam Roh Kudus, sehingga kita menjadi bersemangat, bergairah untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Betapa indahnya firman hari ini. Dengan roh dan kebenaran kita sungguh-sungguh diangkat
menjadi orang-orang yang berguna, berharga di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Ayo mari kita bergegas. Karena hidup dalam roh dan kebenaran, kita terus terdorong untuk senantiasa berlomba-lomba kita berbuat yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita dan kita tetap tinggal diam dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Engkau Tuhan mengingatkan kami agar sepanjang hidup dan kehidupan kami hidup di dalam roh dan kebenaran. Biarlah Tuhan, dengan kami hidup di dalam roh dan kebenaran, kami juga rindu untuk senantiasa hidup dengan akrab, hidup dengan dekat. Tetap senantiasa kami Tuhan ada kerinduan untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan, akan firman-Mu. Oleh roh-Mu Tuhan, kami menjadi bergairah, penuh dengan sukacita, semangat untuk meneruskan hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami masing-masing. Agar kami tetap bersaksi mengakui otoritas kekuasaan Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya maha kuasa. Engkau mampu hadir di mana-mana. Karena Tuhan, biarlah juga hidup kami ada satu ibadah yang harum di hadapan Tuhan, yakni kami senantiasa rindu berlomba-lomba berbuat baik kepada Tuhan. Tetaplah Tuhan Engkau di depan kami dan kami juga setia mengikuti-Mu. Tuhan, tatap tilitlah semua anak-anak-Mu dimanapun mereka sekarang berada. Engkau ada dalam kehidupan mereka. Tolong mereka Tuhan. Yang susah, Tuhan tolong. Engkau beri jalan keluar. Dalam pergumulan Engkau kuatkan dan menangkan. Sehingga kami sungguh-sungguh merasakan kamilah anak-anak terang, anak-anak Tuhan yang senantiasa penuh dengan anugerah-Mu. Engkaulah Tuhan yang tinggal diam dalam kami dan kami tinggal diam dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.